Hey ya tim, so welcome to my channel. So kembali lagi di You Motivate episode yang kedua. Dan di episode kali ini aku bakalan ngebahas tentang ngebandingin diri di media sosial. So kalau kalian mau tahu gimana kelanjutannya, just okay. So selama stay di rumah aja, yang pasti kita pasti sering banget dong yang namanya pakai media sosial. Which is itu buat cari informasi atau kita belajar, ya semua hal kita lakukan di media sosial or internet. Tapi pernah gak sih kalian mikir dari media sosial itu banyak banget dampak negatifnya dan seharusnya kita semua tahu. Nah, salah satunya adalah judul dari video ini, yaitu membandingin diri di media sosial. Sebenarnya materi ini tuh gak beda jauh sih sama insecure, cuman kalau ngebandingin diri itu prosesnya, kalau insecure itu adalah hasilnya. Dimana ketika kita ngebandingin diri sama orang-orang, jadinya kita malah insecure. Oke, so jadi sebenarnya di masa remaja ini kita tuh ngalamin yang namanya masa transisi. Nah, masa transisi ini adalah masa dimana keadaan mental, psikis, serta fisik kita tuh semuanya berubah. Nah, keadaan dimana kita membandingkan diri sama orang lain, ini tuh terjadi di dalam mental atau psikis kita. Biasanya tuh kita kayak gitu ngelihat dari fisik seseorang. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya ngebandingin diri di media sosial, dan ini udah gak asing lagi buat kita sebagai remaja. Sebenarnya wajar kalau kita ngebandingin diri di media sosial. Cuman yang wajar adalah ketika kita pengen jadi orang lain. Dan itu salah besar guys. Please, so stop it. Oke, di video sebelumnya, di You Motivate yang pertama, aku ngebahas tentang aku dan adik aku selama quarantine yang kembangin minat dan bakat selama di rumah aja. Nah, yang harus kalian tahu adalah kalau kita nggak tahu siapa diri kita, apa yang ada dalam diri kita tuh nggak bisa yang namanya ngembangin bakat dan minat kita. Dan ini balik lagi ke topik kita, yaitu ketika kita tahu siapa diri kita, ketika kita jadi diri kita sendiri, kita tuh bisa yang namanya berhenti ngebanding-bandingin diri di media sosial. Oke, pengalaman aku baru 1 minggu yang lalu, aku ngalamin setiap aku buka Instagram, rasanya aku pengen banget jadi orang lain. Kayak aku pengen jadi lebih cantik, pengen jadi lebih kreatif, pengen jadi lebih tinggi, ya banyak banget hal yang bikin aku ngerasa kayak wow mereka lebih. Tapi pernah gak sih kalian mikir kalau kita cuma ngomong kayak gitu, kita cuma mikir gak ada suatu hal yang kita lakuin, sama aja kita gak akan jadi kayak mereka. Kalau kita mau jadi kayak mereka, kita perlu usaha, kita perlu ada effort yang kita keluarin. Oke, jadi setelah kejadian 1 minggu itu, aku mulai mikir kayak gimana caranya aku bisa kayak mereka. Dan di situ aku mikir kayak aku paling ngerasa kalau misalnya aku ngebandingin diri mereka itu dari kekreatifan mereka. Nah, karena aku ini suka banget sama yang namanya art, kayak music, terus kayak aku suka gambar, aku suka lukis, terus kayak aku juga suka nari. Akhirnya aku memutuskan untuk mengembangkan hal itu. Dimana dalam 1 minggu terakhir ini, kalau kalian nge-follow Instagram aku, hampir setiap hari aku nge-upload dimana aku bikin snapgram yang isinya tuh kayak hasil karya aku. So which is itu salah satu cara dimana biar aku berhenti ngebandingin diri aku sama orang lain. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena ya mau sampai kapan kita cuma ngelihat mereka, kita ngerasa insecure, kita ngerasa kayak mereka lebih dari kita, tapi kita nggak ada effort sama sekali. So kita butuh effort ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi, dan akhirnya selama hampir 2 minggu ini aku hampir setiap hari yang namanya diem di kamar ngebikin karya-karya aku. Dan itu bener-bener kayak jadi control my mood banget. Kayak yang biasanya aku semudi itu sekarang bisa kayak gini, kayak it's happy, kayak wow gitu, kayak aku bangga banget sama dia sendiri, I'm proud of myself gitu. Dan yang harus kalian tahu adalah bukan cuma aku yang bisa kayak gitu, kita semua sebagai remaja kita pernah ngalamin ngebandingin diri sendiri, tapi kita juga pasti dan harus bisa yang namanya ngehalangin semua hal yang bisa bikin kita ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Sebenarnya ini semua muncul ketika kita just be yourself. Segala sesuatu muncul dari diri kita sendiri. Only yourself that can control your mood, can control your happiness, can control your wellness. Semuanya itu dari diri kalian sendiri. Mau sampai kalian kayak gimana pun, kebahagiaan apapun itu cuma ada di diri kalian sendiri. Cuma diri kalian yang bisa ngatur semuanya. Kita nggak bisa ngegantungin kebahagiaan kita tuh sama satu orang, sama satu hal, nggak bisa. Cuma diri kita. Cuma ketika apa yang kita lakuin, yang kita anggap itu hal yang paling menyenangkan buat kita, ya itu yang bisa bikin kita senang.
sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke kepercayaan diri kita. Kalau kita percaya diri kita bisa, kalau kita percaya diri kita itu punya kemampuan, kita juga punya kelebihan yang bisa ditutupi dengan kemampuan kita, semuanya itu bakal ketutup. Kayak ya semuanya bakal baik-baik aja, dan kita akan berhenti ngebandingin diri kita di media sosial, dan kita nggak akan jadi insecure. So guys, please stop jadi diri orang lain, just be yourself, okay? Karena ya only yourself gitu yang bisa kontrol segala yang ada dalam diri kalian. Dan aku berharap kita sebagai remaja berhenti ngebandingin diri dengan media sosial dan ngikut-ngikutin apa yang ada di media sosial. Belakangan itu kayak banyak banget tren kayak makeover challenge, dan itu menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai pihak. Kemudian adanya tweet di Twitter, ya mungkin itu udah beberapa minggu yang lalu, tapi itu sempat viral banget, kayak yang isinya ada yang cantik tapi bukan Kahitna. Kayak banyak banget sih yang kayak gitu. Terus kayak ada yang bikin post estetik, terus kita kayak ikut-ikutan juga bikin estetik padahal nggak estetik. Enggak bercanda ya, kayak gitu. Terus kayak banyak